di dalam kehidupan kami sampai saat ini ya Bapa. Haleluya. Bapa kau setia, Bapa kau mulia Tuhan. Sungguh agung karya-Mu Tuhan Yesus. Haleluya.
semangat ya Bapak Ibu semuanya. Kita mau lebih semangat lagi karena Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Amin. Mari kita semua bertepuk tangan di hadapan Tuhan Yesus. Boleh tepuk tangan di atas kepala. Kuat di hadapan kemegahan Tuhan Yesus. Kau sungguh baik Tuhan, sangat baik bagi kami ya Bapa.
Hari berlari begitu cepat tanpa terasa. Tapi kami boleh rasakan kasih setia Tuhan, perlindungan Tuhan, kecukupan Tuhan buat kami pribadi dan keluarga kami masing-masing. Itu bukan karena kami yang pandai menjaga diri atau keluarga. Itu semata-mata karena anugerah Tuhan yang limpah atas hidup kami. Kami mau belajar Tuhan, ucap syukur di hadapan Tuhan senantiasa. Engkau Allah yang setia, Allah yang baik, yang memperhatikan kami. Meskipun mungkin di antara kami pada saat ini ada yang mengalami pengalaman lembah, tapi Kau tetap beserta. Meskipun dalam pengalaman gunung, dalam pengalaman lembah, Engkau tetap ada beserta. Terima kasih banyak Allah Roh Kudus, Kau diundang hadir di tempat ini mulai dari awal sampai saat ini, bahkan sampai ibadah berakhir ya Tuhan. Biarlah Kau menguasai setiap pikiran dan hati kami, dan biarlah benih firman Tuhan yang ditabur sungguh-sungguh tertanam di dalam hati dan menguasai pikiran kami dan menjadi panduan dalam hidup kami hari lepas hari. Bukan hanya kami mendengarkan tiap minggu atau tiap hari, tapi kami sungguh-sungguh melakukannya ya Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Karena itulah yang menjadi kekuatan kami sebagai anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, dan tetap menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Selamat pagi, shalom. Ibu-ibu, ini banyakkan perempuannya ya. Mengingatkan saya kalau setiap kali saya di Ipoh Malaysia, itu saya juga bingung gitu ya. Anak-anak muda, tapi 95% perempuan loh saudara. Wah, mereka semangat gitu ya. Lebih kurang seperti ini deh ya, semangat ya, puji Tuhan. Ya saudara, sebelum saya firman Tuhan, saya kenalkan, saya Hana, pendeta GSJA ya. Punya 3 anak, 3 mantu, 4 cucu ya. Tinggal bersama suami saya. Suami saya ini yang pakai baju putih ya. Dia pengusaha, saya pendeta. Dia yang nyari duit, saya yang ngabisin gitu ya. Terjadi keseimbangan kan kalau seperti itu ya. Nah saudara, Pak Darmo udah pernah kenal dong ya. Katanya udah berapa kali gitu ya. Apa perlu berdiri lagi Pak Darmo? Nggak usah ya. Wah, luar biasa. Iya, saya pernah survei ke tempat ini minggu lalu bersama pembantu saya nyetir. Udah nyasar-nyasar saudara. Sampai ke pasar gitu ya. Ada pasar apa gitu. Jalannya kecil gitu, susah. Ya saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perkenalan gitu aja ya. Lain kali kalau ada kesempatan disambung lagi. Firman Tuhan pada hari ini, tolong juga tadi saya lupa untuk siapkan di Lukas 8 ayat yang ke-41. Oh, terima kasih. 41 sampai ke 56 ya, tolong disiapkan. Nah, firman Tuhan hari ini saya beri judul iman yang penuh kepada Allah, saudara ya. Nah, ini ada satu tayangan, saudara. Saya nggak pakai PowerPoint, tapi kasih tayangan aja ya. Saya terjemahin cepet-cepet deh. Banyak anak muda juga kan udah ngerti gitu ya. Ini sedang kayaknya mesti dari awal deh. Di stop dulu, coba dari awal. Ya, ini mencari siapa yang terkuat gitu ya. Jadi ada satu meeting ini mengenai penciptaan Allah, siapa sih yang kuat gitu ya. Jadi didapatilah yang pertama, oh si besi ini paling kuat. Besi kamu yang paling kuat ya. Oh iya, memang saya bisa bikin macam-macam ya. Tapi bukan saya yang terkuat, kata besi. Si api itu yang kuat. Karena kalau dia menghampiri saya, sekuat-kuat saya meleleh juga loh saya gitu ya. Lalu datang kepada api. Api, kamu yang terkuat ya. Iya, memang saya bisa melelehkan api, tapi bukan saya yang terkuat.
terkuat. Si air tuh, kalau air sudah menghampiri saya, menyiram saya, padam loh saya. Lalu dihampirilah si air. Ya, air pasti kamu yang terkuat. Bukan, katanya matahari. Dihampiri matahari, kamu yang terkuat. Bukan, karena memang saya bisa mengeringkan air, tapi ternyata bukan terkuat saya. Si air bilang tuh si awan tuh yang terkuat. Si awan, ya. Si awan bilang kamu yang terkuat ya. Oh bukan, karena kalau angin datang, aku berlalu juga tuh ditiup oleh si angin. Jadi saya bukan yang terkuat. Ditanya angin, kamu nih pasti yang terkuat. Bukan saya. Karena kalau saya meniup ke gunung, maka bukan gunung yang bergeser, saya yang belah ke kiri dan ke kanan ya. Lalu dibilang gunung, kamu ini yang terkuat, udah nggak salah lagi. Kata gunung, saya bukan loh yang terkuat. Meskipun tuh angin kalau bertiup kencang bisa membelah karena aku, tapi manusia itu loh, katanya si gunung ya, dia dengan peralatannya bisa meratakan aku loh, bisa membangun segala sesuatu di atas aku. Lalu tibalah pertanyaan kepada si manusia, engkaulah yang terkuat, kamu bisa meratakan gunung. Kata manusia, bukan loh. Kalau kematian menghampiri saya, mati saya dan selesailah hidup saya. Terus ditanya lagi, kematian kamu yang paling hebat memang udah gak ada lagi. Iya, memang dulu saya pikir begitu. Untuk waktu yang lama, Abraham, Ishak, Yakub dan nabi-nabi terkenal semua mati di tanganku saat aku hampiri. Sampai satu hari saya memeluk, menghampiri seorang pria yang punya misi besar. Dia saya hampiri, dia mati. Tapi setelah 3 hari dia bangkit. Karena Tuhan mengasihi kita semua, kebangkitannya itu menyelamatkan kita, saudara. Kalau bukan karena Tuhan yang bangkit, kalau Tuhan mati seperti Allah-Allah lain dalam tanda petik, kita gak akan ada apa-apanya, saudara ya, sama aja. Nah saudara, firman Tuhan saya beri judul iman yang penuh kepada Allah. Saudara, saya setiap kali bawa firman Tuhan dimanapun, di kampung sekalipun gitu ya, kalau saat bermisi, saya ucap syukur untuk setiap kesempatan melayani Allah yang besar, saudara. Saya juga terima kasih ya buat Ibu Pendeta Angga yang mempercayakan saya bahwa firman Tuhan seorang oma ini. Ya, saudara, pada saat saya mempersiapkan ini, ada di hati saya yang udah berapa hari didoakan gitu ya. Yang saya ditaruh adalah, kalau saudara masuk di tempat ini memuji Tuhan tadi ya bersama-sama dengan saya, saudara harus kenal betul, yakin betul, tidak ada keraguan Allah yang model apa yang saya dan saudara sembah. Di tempat ini Allah model apa? Adakah saudara masih punya keraguan? Adakah orang-orang tertentu, mungkin 2-3 orang, 5 orang yang datang dengan rajin tapi masih simpan keraguan loh di dalam hati? Saudara, saya udah berapa hari berdoa supaya kalau di tempat ini masuk jemaat-jemaat, pengerja-pengerja, saya termasuk ya, supaya kita yakin betul mulai saat ini dan selamanya di hari-hari ke depan, Allah yang model bagaimana. Saudara tahu gak ada Allah yang sebelum kelakhirannya dinubuatkan, saudara. Kalau saya boleh bilang itu di Kejadian 3 sampai 5 ayat 15, cuma saya gak mau bahas itu, saudara, itu terlalu dalam, terlalu panjang gitu ya. Saya mau baca aja, saudara, buat saudara. Nubuatan ini adanya di Yesaya, saudara. Sebentar ya. Di Yesaya, saudara.
Yesaya 9 ayat 6 berkata seperti ini. Ini di Yesaya 700 tahun sebelum Masehi udah ditulis ya. Kalau di Kejadian itu 1450 sampai 1410 sebelum Masehi ditulisnya. Jadi udah 1000 tahun lebih. Ini 700 tahun sebelum Masehi. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Allah mana saudara? Sebut aja. Ada nggak yang udah dinubuatin sebelum kelahirannya? Bahkan saudara, lahir di Bethlehem di tanah Yehuda itu udah komplit saudara. Bahkan pada saat Yesus matinya bagaimana udah diceritakan, dinubuatkan. Artinya nubuatkan diceritakan dulu dan sudah tergenapi saudara. Semua nubuatan udah tergenapi loh saudara. Bajunya dibuang undi, tidak ada tulang yang dipatahkan, semua lengkap semua saudara. Sampai matinya, sampai naik ke surga. Yang belum digenapi cuma satu, kedatangan Yesus aja gitu ya. Perang-perangan udah mulai ya, bencana-bencana kan udah mulai. Tinggal satu, kedatangan Yesus aja. Dan saya percaya betul memang Tuhan mau datang gitu ya saudara ya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, semua sudah dinubuatkan, bahkan sampai matinya dan segalanya saudara. Jadi saya bingung saudara kalau terima konseling, biasanya pakai telepon ya. Kalau zaman sekarang sejak pandemi pakai telepon. Itu masih ada loh ibu-ibu. Saya ini bekas ketua remaja ya, jadi paling suka gitu ya bergaul dengan remaja. Karena remaja itu anaknya jujur-jujur loh saudara. Biar kelihatannya gitu ya rame, tapi jujur-jujur, ngaku aja kalau apa-apa gitu ya. Nah saudara, saya heran gitu kalau masih ada yang meragukan Allah gitu. Kalau datang berdoa, kalau memuji Tuhan, pikirannya melayang, Allah apa iya ya ada Allah ya. Masih sampai begitu loh saudara untuk zaman sekarang ini. Saudara saya nggak bawa hadiah, saya cuma bawa kroket doang. Saya mau kasih kuis saudara. Saudara, ada yang tahu kita dijajah Belanda berapa tahun? Masih. Dijajah Jepang? Iya masih ingat, tapi nggak ada hadiahnya ya. Saudara kok percaya ya ada Belanda pernah menjajah? Percaya ya? Nah emang udah hidup pada saat itu? Sejarah 100 saudara. Sejarah Indonesia mencatatnya. Tahukah saudara, pada saat kelahiran Yesus sampai pada saat sebelumnya yang Firaun 10 tulah itu dicatat loh saudara di sejarah Yahudi. Jadi saya bingung kalau masih ada yang kurang percaya. Juga Alkitab mencatatnya. Mungkin saudara bilang ini Alkitab kan bikinan orang, lain kali aja saudara ya. Akan dijelaskan bagaimana Alkitab itu terbentuk saudara ya. Mungkin ibu pendeta Angga atau pendeta-pendeta yang lain sudah pernah menjelaskannya gitu ya. Jadi saudara, semua sudah dicatatnya. Apalagi di Keluaran 10 ayat 2 ditulis begini loh saudara. Ini ya, yang tulah-tulah ini nih, biar kamu mencatatnya, biar kamu menceritakannya kepada anak cucumu bagaimana aku, kata Allah nih ya, mempermainkan bangsa Mesir, mempermainkan juga si Firaun gitu ya. Nah saudara, semua kita sudah ada catatannya. Sebab itu kita gak perlu ragu saudara. Apalagi seumuran saya, bukan saja saya tahu dari sejarah, mama saya saudara. Mama saya ngalamin, mama saya udah meninggal ya di umur 84 tahun 2008. Tahun 2007 yang lalu. Mama saya kalau lihat saya masih kecil makannya cerewet ya saudara ya. Saya makannya susah, saudara nggak segede gini saudara. Kecil gitu ya, tinggi, kecil gitu. Mama saya suka ngomong gini. Heran ya, makan aja cerewet. Orang mah ada nasi, ada lauk, apa aja makan aja. Lu nggak tahu ya, mama ya, kalau mau makan nasi nih, sama mamahnya lagi jadi sama nenek saya, itu harus ngantri beras loh di zaman Belanda. Di Jepang juga
Minyak tanah aja buat masak nasi harus ngantri loh. Kamu udah gak usah masak, tinggal makan aja, gak mau makan gitu ya, cerewet banget gitu ya. Nah, mama saya cerita begitu, saya juga cerita ke cucu saya. Cucu saya paling besar hampir 9 tahun. Saya bilang dulu ada zaman Belanda, neneknya, dia panggil saya Popo ya. Popo punya nenek tuh ya, itu sama Popo punya Popo punya mama, itu pada ngantri tuh, ngantri beras. Makanya kita mesti menghargai lu udah merdeka gitu ya. Saya berusaha untuk meneruskannya. Nah, di bangsa Yahudi juga begitu. Cerita tentang yang dulu kehebatan Allah itu diceritakan turun temurun, saudara. Nah, saudara yang dikasih, percayalah kepada Allah, saudara. Apalagi yang saudara risaukan. Mungkin saudara sedang masuk ke tempat ini dalam masalah, tapi tetaplah percaya kepada Allah, saudara. Saya ini dari sekolah minggu sampai sekarang, sebentar lagi umur saya Oktober 66 tahun. Terus mengiring Tuhan. Saudara pikir kalau janji Tuhan di firman Tuhan bohong, atau Alkitab itu janjinya bohong, atau Allah itu nggak ada? Apakah saudara pikir saya mau terus masuk ke gereja, saudara, untuk beribadah? Tentu saya cari Allah yang lain, saudara. Tapi saya mau saksikan melalui hidup saya bahwa Allah itu betul-betul ada, dan Allah itu melihat saya, dan Allah itu mengasihi saya. Sama juga dengan keadaan saudara, mengasihi saudara. Mungkin pada saat ini sedang banyak masalah, tapi ketahuilah saudara, Allah nggak tinggalin loh saudara. Ada terus, cuman kita yang rasanya udah capek hati gitu ya dengan masalah, sampai nggak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau baca di Ibrani 11 ayat 1 ya. Sebenarnya mau baca sampai ayat 3, tapi cukup 1 aja. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Sekarang kalau saya tanyain tadi penjajahan Jepang udah percaya ya saudara ya. Sekarang saya tanya, saudara siapa yang pernah ke surga? Enggak pernah. Saya sih baca di internet banyak yang suka mimpi ke surga gitu ya. Saya dari sekolah minggu sampai mau tua begini, udah tua kali ya, nggak pernah sekalipun mimpi. Gua mimpi sekali Tuhan diajak ke surga, nggak pernah. Juga saya mau tanya, siapa yang pernah ketemu Yesus? Banyak loh orang yang mimpi ketemu Yesus gitu. Saya nggak pernah, saudara, kesian ya. Tapi saya tetap percaya bahwa ada surga. Yang percaya ada neraka, udah pernah masuk neraka? Enggak juga kan? Tapi kan kita percaya, saudara, bahwa ada surga, ada neraka, ada Yesus, juru selamat kita. Kenapa saudara bisa percaya? Padahal belum pernah ketemu kan? Kalau tadi kan mengenai percaya dengan itu kan karena sejarah ya, penjajahan. Tapi ini kenapa? Saudara jangan main-main loh. Kalau saudara percaya akan Yesus, itu bukan bisa-bisanya kita loh. Itu anugerah yang Roh Kudus taruh di hati saudara masing-masing nih. Itu iman loh, gak bisa dibeli loh iman saudara. Banyak orang sepertinya yang masih belum ketemu Allahnya loh saudara. Nah, saudara dan saya ini mesti bersyukur. Kita ini ada iman. Tapi yang saya mau dorong adalah iman yang penuh, saudara. Iman itu benih iman itu harus tumbuh dong, saudara. Ya. Nah, saudara, saya mau baca di Lukas 8 ayat 40, mulai ayat 40, Lukas 8. Saya sih pengennya bacanya gantian, yang banyak banget gitu ya. Tapi jangan khawatir, nggak akan lama di ayat ini. Saya mau ambil sarinya aja ya. Ya, bisakah kita bergantian gitu ya? Saya mulai dulu, nanti saudara yang 41. Jadi yang ganjil saudara. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ini judulnya ya, ayat 40.
Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Saudara? Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ Yesus didesak-desak orang banyak. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Semua orang menangis dan meratapi anak itu, akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, hai anak, bangunlah. Dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Nah saudara, terima kasih buat pembacaannya, jadi bisa berduaan ya. Ada dua kelompok orang saudara. Jadi dalam satu perikop yang tadi kita baca, ada dua kelompok orang. Saya kategorikan yang satu itu orang-orang yang ingin tahu Yesus saudara. Karena jadi beken saudara Yesus pada saat itu. Kemanapun Yesus ada, pokoknya ribuan orang mengerumuni gitu ya. Jadi ada dua kelompok orang. Ada yang ingin mengetahui tentang Yesus. Tapi saudara, dicatat di Alkitab ada dua orang yang menjamah Yesus. Yang satu yaitu si Yairus saudara. Si Yairus ini kepala ibadat ya saudara. Dia orang yang terkenal saudara. Dia orang yang memimpin rumah ibadat, orang yang terkenal, yang bertanggung jawab atas administrasi, pemeliharaan gedung dan jalannya ibadah. Ini si Yairus gitu ya. Orang terkenal datang kepada Yesus yang pada saat itu mungkin pada bilang ini pengajar atau pengkhotbah keliling, karena memang Tuhan Yesus keliling-keliling ya. Tapi dia orang yang terpandang. Dia datang tersungkur di kaki Yesus untuk memohon anaknya yang 12 tahun, satu-satunya anak tunggal saudara. Itu sakit, pasti sakitnya juga dia pasti sudah, karena orang yang ternama juga, dia pasti udah cari tabib juga saudara. Sepertinya mau mati gitu ya. Jadi dia benar-benar harapkan kepada Yesus saudara. Jadi ada dua orang dalam perikop ini yang menjamah Yesus saudara. Kesatu si Yairus.
dia sudah tidak ada harapan apa-apa lagi, saudara. Tidak ada harapan yang lain lagi. Dia hanya punya iman yang penuh kepada Yesus. Dipertaruhkan semuanya, saudara. Dia nggak ada malunya, nggak ada sombongnya, nggak ada gengsinya. Dia sujud di kaki Yesus, menyentuh kaki Yesus. Dia sujud untuk minta kesembuhan, saudara. Terakhir malah mati ya, saudara ya. Aduh, kok bisa mati gitu ya. Tapi akhirnya endingnya adalah anak yang mati itu Tuhan suruh bangkit. Dia bangkit, malah udah duduk dia suruh kasih makan gitu ya. Singkat cerita, dia mendapatkan dari imannya yang hanya kepada Yesus. Saya sebut iman yang penuh kepada Yesus. Dia dapat, saudara, apa yang dia perlukan ya. Bukan yang dia ingin aja, saudara, tapi ini yang dia perlukan. Anak satu-satunya jangan sampai mati. Yang kedua adalah seorang wanita yang pendarahan, saudara. Wanita ini kalau di Markus 5 ayat 26 itu dijelaskan detail, saudara. Dia sudah menghabiskan hartanya sampai habis. Keadaannya bukan malah tambah baik, tapi tambah buruk keadaannya. Nah, putus asa nggak, saudara? Kalau saudara baca di firman Tuhan, baca perikop lepas perikop, coba belajar selain berdoa dulu ya, belajar untuk menempatkan diri seperti orang yang saudara baca. Kalau saya jadi orang perempuan ini, saya putus asa loh, saudara. Bukan setahun 2 tahun, 12 tahun, harta juga udah gak ada, udah sakit, miskin lagi, saudara. Sampai begitu loh keadaannya. Dan dia, saudara, bukan orang yang terkenal, gak dijelasin apa-apa, namanya juga gak tahu, saudara ya. Tapi dia datang, lalu tadi Yairus datang dari depan. Dia cuma datang dari belakang loh, saudara. Dia cuma bilang, ini deh satu-satunya ini. Saya udah banyak dengar bahwa dia penyembuh. Saya percaya sama ini aja. Udah tabib-tabib udah berlalu dengan seiring uangku berlalu. Cuma ini aja satu-satunya. Saya mau jamah jubahnya, meskipun banyak orang saya mesti dapat. Saya membayangkan orang ini betapa dia benar-benar ngotot tuh, saudara. Saya pernah diajak ke pasar ya, saudara, pasar malam di Kuala Lumpur. Kayaknya padat bener gitu ya. Saya ngebayangin ini Yesus loh. Ribuan orang diikutin kemana aja. Orang yang lagi sakit ini ngotot, saudara, ngotot karena dia punya iman yang penuh kepada Tuhan. Dia udah dengar banyak, saudara, meskipun pada saat itu tidak ada multimedia, tapi dia dengar banyak dan dia timbul iman dia dari pendengaran bahwa Yesus penyembuh, bahwa dia penyembuh. Aku harus ketemu. Dan beneran, saudara, dia bisa jamah. Tapi bukan jubahnya, saudara, cuma ujung benang. Saudara tahu kalau baju di Israel tuh ada kayak benang-benang gitu ya, kayak rajutan gitu ya. Kalau kita beli di Bali misal kata, ada kain tenunan itu ada rajutannya. Nah, ujung jubah itu ujung benang-benang, saudara. Dipegang, dapat, dan seketika itu sembuh. Pada saat itu Yesus bisa aja diam-diam jalan terus, saudara. Tapi Yesus sengaja berhenti dan dia bilang, siapa nih yang jamah? Kata muridnya, orang gini banyak, ya tentu aja kesenggol semua gitu ya, desek-desekan. Tapi Tuhan Yesus enggak, ada yang menjamah. Aku merasa kuasa dari diriku keluar, dia bilang. Perempuan ini ketakutan dan perempuan ini menceritakan keadaannya dan dia bilang dia sudah sembuh. Yesus bisa melepaskannya sebenarnya. Pikirannya udahlah gitu ya. Tapi Yesus sengaja karena untuk memberitahu kepada perempuan ini, bukan jubahku yang menyembuhkan engkau, tetapi kuasaku. Dia anak Allah, Yesus. Kuasa Yesus, kuasa Allah itu yang menyembuhkan wanita ini. Saudara, dari 2 kisah ini, saudara,
saya ambil sesuatu. Untuk Yairus, sepanjang rendah hati dan bergantung kepada Allah, biasanya iman mengerjakan sesuatu. Kalau untuk yang wanita, untuk yang perempuan yang pendarahan, ya, sepanjang ada iman dan percaya yang teguh kepada Allah, iman mengerjakan sesuatu, saudara. Bagaimana dong sekarang kalau iman mau jadi full, saudara? Kita udah ada benih iman, kita juga udah bertumbuh tentunya ya, lewat firman Tuhan itu benar-benar menjadi makanan buat pertumbuhan iman kita, gitu ya, pertumbuhan roh kita. Saudara di tempat ini masih suka bolong-bolong nggak berdoa sate saat teduh? Saudara kan kita dihimbau ya, kalau kami di CWS dihimbau kalau jemaat 1 hari 2 pasal. Kalau kita pengerja 3 pasal sehari. Saudara di sini 1 pasal ada nggak? 3 pasal juga, oh hebat. Bolong-bolong nggak? Maksudnya ini hari enggak deh, capek banget gitu ya, nggak mau gitu ya, besok aja ngutang. Akhirnya ngutangnya terlalu banyak, putus asa jadi nggak dibaca sama sekali, boro-boro bayar utang gitu ya. Saudara, saya mau betul-betul, biarlah kalau kita mengikut Tuhan, kita mau sungguh-sungguh ikut, saudara. Kalau kita beriman kepada Tuhan, biarlah iman kita itu penuh hanya kepada Tuhan. Enggak mikirin lagi saudara berharap kepada orang. Aduh, orang mah jangan diharap saudara. Janjinya aja juga melesetnya lebih banyak. Saudara tahu, saya benar-benar pikir ya, karena di suami saya suka nonton berita gitu. Tiap saya keluar kamar tuh mesti lihat TV. Saya lihat bencana ya banyak banget ya saudara ya. Ada yang banjir, bukan yang bus terbalik saudara ya. Yang banjir, ada yang puting beliung. Di Indo juga banyak banget. Satu hal yang Roh Kudus taruh di hati saya saudara, orang kan ngakunya pintar ya, bikin robot aja bisa milih loh. Saya lihat di TV, bisa milih mau yang buat jadi apa, buat bebersih, buat jadi teman ngomong, semua itu dirancang dengan demikian. Cloning juga udah kapan-kapan tahu ya saudara itu tadi. Tapi saya mau tanya saudara, sepintar-pintarnya orang ada nggak yang bisa mencegah banjir? Kalau mau ada puting beliung, ada nggak yang bisa buat penangkal puting beliung nggak mampir gitu ya? Mampirnya ke laut aja. Ada. Sampai di Amerika juga saya ingat saudara, itu nama cantik bener, badai Katrina ya. Katrina, bener ya Pak Dharma ya? Dulu kan pernah tuh ada badai Katrina. Namanya si cakep. Katanya Amerika orangnya pinter. Tuh terjadi juga tuh saudara. Makanya Alkitab iya dan amin saudara, jangan mengandalkan manusia. Coba saudara lihat sepintar-pintarnya manusia. Saya sih biasa bilang ya, katanya pintar di Amerika. Buktinya tuh habis juga kayak kelapa gading rendam air gitu ya. Bahkan lebih gila lagi gitu ya. Nah, tsunami siapa yang bisa tahan? Katanya pintar. Kalau pintar lakukan dong pengetahuannya untuk menangkal gitu ya. Tornado, menangkal air, menangkal apalagi dah pokoknya bencana-bencana. Saudara, hanya Allah yang paling kuat, karena dia bukan seperti kita. Dia adalah anak Allah yang jauh-jauh hari tahu kita bakal jatuh ke dalam dosa, yang jauh-jauh hari tahu nih si Hana perlu diselamatkan. Tahu di saudara masing-masing, sebut aja nama sendiri ya, yang benar-benar perlu Allah. Saudara dan saya tiap hari jangan lupa satenya. Saat teduh, baca firman Tuhan, berdoa. Kalau berdoa bukan seperti anak remaja saya ya, yang saya ceritakan dulu. Saya punya anak remaja 90, tapi kehadiran rata-rata 73. Mereka paling jujur. Ayo siapa gitu ya, karena saya udah jadi emaknya ya kan, anak saya sekarang umur 42 yang paling gede, paling kecil 37 gitu ya, jadi dia anggap udah saya emaknya. Coba siapa yang angkat tangan yang baca firman Tuhan nggak bolong-bolong?
Yang ngacung cuma 2. Paling banyak yang ngacung 3. Terus yang lainnya gimana? Saya males tan gitu ya. Nah saudara, kita nggak bisa caranya begitu. Bagaimana iman ini bertumbuh? Bagaimana iman ini jadi full-full-an saudara? Kalau saudara punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, iman dengan kerendahan hati datang kepada Tuhan menghasilkan sesuatu. Dalam keperluan, dalam keadaan terdesak apapun, mungkin saudara bilang, saya sudah beriman, saya sudah sungguh-sungguh, tapi kok belum. Tunggu waktunya Tuhan saudara. Saya liatin hidup saya juga begitu saudara, tapi sampai sekarang saya tetap beriman, karena sungguh janji-janji Tuhan iya dan amin saudara. Nggak ada yang bohong, jangan ragukan Tuhan. Kalau ada yang bohong, saya udah nggak jadi ada di sini gitu ya, nggak mau jadi pendeta GSJA apalagi gitu ya, nggak mau. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya nggak tahu adakah saat ini saudara datang dengan satu pergumulan. Mungkin pergumulan ini sudah lama, atau datang baru lepas pergumulan, sekarang mulai muncul yang baru. Yang Tuhan taruh di hati saya, belajar bertahan dan tetap berharap, punya iman yang teguh, tetap aja. Nanti ada satu kali Tuhan juga jamah. Juga kita nggak boleh mengadili orang. Kalau lihat orang sakit, oh dia berdoa nggak beriman tuh, karena dia masih sakit, berarti dia berdoa nggak beriman. Jangan pernah mengadili orang seperti itu. Saudara ingat Paulus berdoa sama Tuhan sungguh-sungguh 3 kali loh, tapi dijawabnya, cukuplah kasih karunia-Ku kepadamu, gitu kan ya. Apakah Paulus bukan orang beriman? Kan enggak saudara. Dia malah jadi contoh iman buat kita gitu ya. Nah mari saudara yang kasih Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Milikilah iman yang penuh. Caranya belajar, siapkan waktu tiap hari. Kalau berdoa, berdoalah sungguh-sungguh. Jangan sambil berdoa di mulut. Tuhan, saya punya masalah, tapi pikirannya abis ini mau masak apa ya. Kalau ibu-ibu kan mau mikirin aja gitu ya, otaknya jalan terus gitu ya. Jangan seperti itu. Mari naikkan pujian yang tadi, Yesus Kaulah Pengharapanku. Tapi saya bisa minta suara musiknya, yang musiknya sih keren gitu, tapi bisa di 50%-in, bukan apa, supaya kita menyanyi, saudara mau masuk dalam doa bisa dengar apa yang saudara ucapkan. Saya rindu pada hari ini, nggak maksa ya. Kalau di antara saudara, bapak atau ibu, pemuda-pemudi yang mau naikkan pujian ini bersama saya di depan menyembah Tuhan, saya undang loh ke depan. Tapi kalau saya nggak tahu biasa di sini juga ya. Tapi kalau kami di Kuala Lumpur tuh kalau disuruh ke depannya saya sampai takut sudah sampai lari semua. Nah saudara, saya mau naikkan pujian ini bersama dengan hati. Yesus Kaulah pengharapanku. Kalau saudara mau maju ke depan, mari silakan. Bukan untuk mempermalukan, tapi biar kita datang kepada Tuhan di altar Tuhan, menyerahkan semuanya, sambil juga mengucap syukur di hadapannya dan percaya sepanjang datang dengan kerendahan hati, iman melakukan sesuatu. Sepanjang iman ini penuh berharap kepada Tuhan, pasti iman itu mengerjakan sesuatu. Mari naikkan pujian ini. Bisa satu tolong WA. Yesus Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, amin. Yesus Kaulah perlindunganku,
pujian ini menyembah bersama di depan atau didoakan, boleh maju ya. Yesus, Kaulah pengharap. Mari naikkan pujian ini dengan hati. Percaya, mari percaya hanya kepada-Mu. Amin. Yesus, Kaulah perlindunganku.
diingatkan kembali untuk bangkit dan mengalami kemenangan-kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Hamba berdoa melalui hamba-Mu pagi hari kami diberkati Tuhan. Kami sungguh mengalami kembali dan menaruh percaya kami lebih lagi karena kami punya Tuhan yang dahsyat, yang baik. Berkati Ibu Pendeta Hana bersama suami, keluarga Tuhan. Bahkan Pak Dharma yang sudah menjadi berkat pagi hari ini. Tuhan, terima kasih kami sudah diberkati dengan luar biasa. Haleluya. Ya sudah diberkati, katakan amin. Haleluya. Yang merasa diberkati boleh angkat tangan. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Hana dan juga tim Istiqlal Gading yang sudah memberkati kami. Saatnya kita mau memberikan persembahan syukur kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami sudah selesai Tuhan ibadah kami Tuhan. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik ya Bapa. Berkati Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan yang akan memberikan persembahan syukur ini kepadamu ya Bapa. Biarlah Tuhan persembahan syukur ini Tuhan dapat memperbesar kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, amin. Selamat memberi Tuhan Yesus memberkati. Terima
akan menyaksikan aktivitas kami Pak Dharma ya Ibu semua selama 1 bulan ini. Kami punya pelayanan misi di bulan ini khususnya. Pada boleh ditayangkan ya beberapa kegiatan kami di mana kami di sini belajar bersama dengan pengurus gereja yang ada di tempat ini bersama jemaat semua. Kami memberi dari keterbatasan kami dalam memberi pelayanan kepada ODGJ Pak. Ya ini di daerah Tambun ada sekitar 60 bersama anak yatim kami lakukan pada tanggal 18 Mei. Dan di sana mereka kesaksian bahwa 1 tahun itu belum ada yang pernah mengunjungi Tuhan, baru kami yang mengunjungi. Jadi saya justru terbeban juga nih berbagi ya saudara. Kami tidak berbagi untuk kami sendiri, tapi kami berbagi untuk orang lain. Ya. Walaupun kami terbatas dalam memberi, tapi kami melihat karya Tuhan dalam setahun belum ada yang mengunjungi orang-orang ini, baru dari kami. Ya. Dan itu pun kami ada rinso, ada yang memberkati dengan beras apa yang mereka kena 1 hari mereka 20 kilo beras untuk nasi ya mereka. Ya. Jadi kami butuh ini Bu Angga dan setahun ini tidak ada satupun yang mengunjungi. Dulu iya banyak, nah, sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi dia mandiri saudara itu. Daerah Tambun pelosok ya. Kemudian itu ada Pak semua. Nah, semua memberkati. Ada cuma diberkati, ada yang kasih burger, ada yang kasih rinso, ada yang kasih segala macam saudara ya. Domi dan sini yang kami punya sedikit, tapi kami belajar untuk memberi dari apa yang kami miliki saudara ya. Sekalipun kita gereja kecil, tapi kita belajar menabur untuk pekerjaan Tuhan ya. Dan saya juga di sini ada beberapa kegiatan-kegiatan dan tadi puji Tuhan firman yang luar biasa kita diingatkan kembali untuk sate. Baca firman Tuhan. Mereka 1 hari 5 kali. Buhana baca firman kita aja tadi. Jujur aja sekali, 2 kali, 2 pasal aja sudah tidak rutin ya. Tapi mereka rutin setiap hari 5 pasal sudah. ODGJ saudara ya. Jadi diberkati sekali saya pribadi dengan pelayanan ini. Dan saya juga bersyukur hari ini diberkati oleh Ibu Pendeta Hana dalam pelayanan misinya juga yang terus menolong kita semua menjadi berkat bagi banyak orang, bagi gereja-gereja Tuhan ya. Oke, ini mereka semua ada yang dipungut dari jalan tol. Kemudian kemarin yang kasus Rosario yang salah satu muslim yang dibacok yang melindungi mahasiswa yang didatangi oleh orang-orang melarang ibadah itu dibawa ke situ orang muslimnya dan bersama-sama di sana kita berdoa. Ada yang separuh kena saraf jadi dibawa itu sama Hercules katanya begitu ya kemarin. Jadi kami hadir di sana bersama melayani di sana. Oke, puji Tuhan itu saja. Dan kegiatan kami yang lainnya adalah kemarin bersyukur kami mengikuti kegiatan CTA. Kalau ada piala di situ Pak Dharma Ibu, ini piala dari tim kami lomba CTA sedang semangat kita ada tim yang mengikuti dan kami mendapat juara untuk terus ini memotivasi kami tadi pas banget firmannya Ibu Pendeta Hana untuk sate baca firman Tuhan dan hasilnya akan luar biasa memberkati kita semua. Amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Sekali lagi terima kasih saya buat Ibu Pendeta Hana, Pak Dharma dan Bapak yang sudah setia hadir dan memberkati kami di tempat ini. Jadi payah Bapak Ibu tidak pernah sia-sia. Ibu Pendeta Hana juga menguatkan saya dengan doanya luar biasa dan jangan bosan-bosan untuk hadir terus di tempat ini bersama Pak Dharma yang setia terus mensupport kita dari zaman almarhum suami saya sampai hari ini tidak pernah berhenti mensupport kami. Tuhan memberkati ya. Baik, itu saja kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu semua dan kita akan akhiri ibadah kita. Bapa yang baik, kami bersyukur kami melihat karya Tuhan yang hebat. Bahkan setiap kebenaran firman-Mu menolong kami. Betapa kami perlu Tuhan. Bahkan iman kami yang seringkali ragu akan kuasa Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan biarlah kepercayaan kami setelah kami diberkati firman, kami semakin dibangkitkan iman kami dan mengenal baik siapa Bapa yang kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Ibu Pendeta Hana, pelayanan misi bersama Bapak, Pak Dharma
kami misi Kelapa Gading sudah menjadi berkat bagi banyak gereja baik di kota maupun di daerah-daerah. Tuhan memberkati Pak Budi, Pendeta Budi Setiawan sebagai kepala sidang juga Tuhan memberkati dan memberikan kesehatan yang sempurna. Tuhan terima kasih. Berkati jemaat-jemaat Tuhan dan semua pekerja yang sudah melayani Tuhan pagi hari, bahkan yang menabur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Tuhan Yesus, hamba berdoa juga memberkati kota Bekasi, Indonesia. Kami berdoa selama ada gereja Tuhan di bangsa ini, maka kami aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengakhiri ibadah kami dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nama-Namamu, datanglah kerajaan, kehendakmu di bumi seperti di surga. Karena kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang salah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan selamanya. Mari jemaat yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, pertolongan Roh Kudus dan berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan menyertai engkau mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput saleh-salehnya. Terima kasih.